Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa ba'du, ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala kullihi ni'amihi, ni'matil islam wa ni'matil iman. Wa min a'zami ni'matihi huwa ni'matu talabil ilmi syar'i. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah nuwasilu darsana ma'al kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyah. Hari ini insyaallah kita melanjutkan materi kita, belajar kitab Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Syekhuna Aun Rafiq Ibn Ghufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk pembahasan maf'ulun bih. Ya Ran ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Ted? Kalah sama suara hujan. Kemarin kita sudah bahas maf'ulun bih, jelas? Alhamdulillah. Kemarin itu maf'ulun bih, kita murojaah sebentar, adalah objek, ya, yaitu isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Contohnya kemarin, ahallallahul bai'a wa harama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga telah mengharamkan riba. Hey. Ahalallahu al-bai'a wa harama riba. Ahala fi'il madi, Allah sebagai fa'il, sebagai pelaku, al-bai'a sebagai objek. Yatlubu al-aqilu al-ilma. Orang yang berakal, orang yang cerdas sedang mencari ilmu. Al-ilma mansub sebagai maf'ulun bih.
Contoh juga Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana nasab atau mansub karena dia jadi maf'ulun bih atau objek. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Maf'ulun bih kemarin dapat berupa 3 macam. Yang pertama adalah isim zahir seperti contoh yang di atas. Bisa juga isim mabni. Contohnya hadza kitabun akhadzahu Aliyun. Ini adalah kitab yang diambil oleh Ali. Hadza kitabun akhadzahu Aliyun. Akhadza fi'il madi, hu domir muttasil, domir nasab muttasil fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih atau objeknya. Contoh juga ra'aituka, aku melihatmu. Ra'aitu artinya aku melihatmu, ka domir kaf di situ, domir nasab muttasil fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami memohon, kami menyembah. Iyyaka domir nasab munfasil fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih atau objek. Boleh juga dari masdar muawwal. Masdar muawwal itu yaitu susunan an plus fi'il mudhari atau anna plus isimnya dan khobarnya. Kemarin sudah kita pelajari di pasal ketiga. Contohnya uridu an aktuba, saya ingin menulis. An aktuba itu adalah masdar muawwal, dia sebagai maf'ulun bih dari uridu. Alimtu annaka mujtahidun. Annaka, anna plus isimnya yaitu domir kaf plus mujtahidun, khobarnya alimtu annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun masdar muawwal maf'ulun bih. Kemudian materi kita hari ini halaman 86 yaitu catatan maf'ulun bih. Catatan yang pertama, penulis mengatakan maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Maf'ulun bih boleh mendahului fa'il atau objek boleh mendahului subjeknya, boleh mendahului pelakunya. Contoh kemarin kita katakan dalam pembuatan kata kerja atau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab, hukum asalnya adalah fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Contoh, akala Zaidun, Zaid, akala Zaidun, Zaid makan at-tuf, at-tufaha. Zaid makan apel. Akala fi'il madi, kata kerjanya artinya adalah makan. Zaidun sebagai pelaku, fa'il. Zaid makan at-tufaha sebagai maf'ulun bih. Makanya dia nasab. Artinya Muhammad Zaid makan apel. Nah, penyusunannya kemarin kita katakan diawali dengan fi'il dulu, kata kerjanya dulu, kemudian
pelakunya, kemudian objeknya, maf'ulun bih. Contoh juga misal kataba Zaidun darsan. Zaid telah menulis pelajaran. Kataba Zaidun darsan. Kataba fi'il, kata kerja, artinya menulis. Zaidun fa'il atau pelakunya. Darsan sebagai maf'ulun bih atau objek. Zaid telah menulis pelajaran. Penyusunannya fiilnya kata kerja dulu, terus fa'il atau pelaku, kemudian baru objek. Nah, catatan nomor 1, maf'ulun bih boleh mendahului fa'il, boleh. Boleh nggak kita balik maf'ulun bihnya duluan baru nyebut fa'ilnya? Boleh. Boleh kita mengatakan misal akala at-tufaha Zaidun. Ah, di sini kebalik ya. Ini fi'il madi, ini maf'ulun bih, ini fa'il. Kalau yang tadi fa'ilnya duluan, baru habis itu maf'ulnya, di sini maf'ul duluan, baru setelahnya fa'il. Kalau yang kedua berarti jadinya kataba darsan Zaidun. Nah, kataba fi'il, kata kerja, darsan maf'ul atau objeknya, Zaid sebagai fa'il atau pelakunya. Yang tadi Zaidnya yang duluan sebagai fa'il baru objeknya, ini objeknya duluan baru fa'ilnya atau pelakunya. Boleh nggak? Boleh. Meskipun hukum asalnya yang ini, fa'il duluan. Maka boleh kita mau pakai yang ini, boleh, tergantung nanti keadaannya yang insya Allah akan kita pelajari pada pelajaran balaghah. Artinya sama. Ini artinya apa? Zaid makan apel. Ini juga artinya Zaid makan apel. Zaid nulis pelajaran. Catatan yang kedua, maf'ulun bih wajib. Nah, ini wajib. Kalau yang satu tadi boleh, yang dua ini wajib. Maf'ulun bih wajib mendahului fa'il apabila berupa domir nasab munfasil. Itu ditambahin ya. Domir munfasil, seharusnya tulisannya adalah domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil telah kita pelajari pada juz pertama di kitabnya ya. Yang mana domir nasab munfasil? Silakan dibuka di halaman halaman 15-16. Nah, di situ ada tabel domir ya kan? Ada domir rofa
munfasil, ada domir nasab munfasil. Ketemu? Yang tulisannya iyahu, iyahuma, iyahum, ya kan? Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Maka maf'ulun bihnya wajib mendahului fa'il apabila berupa dari domir nasab munfasil. Ini pendapatnya mu'alif ya, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak wajib di depan. Adapun menurut pendapat penulis di sini, maf'ul bih yang dari domir nasab munfasil maka dia wajib didahulukan, wajib di depan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu domir nasab munfasil, ya kan? Domir nasab munfasil. Di situ dia sebagai apa? Sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Sehingga artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Catatan yang ketiga, maf'ulun bih dapat lebih dari satu. Objek itu bisa lebih dari satu. Kalau kemarin kita taunya objek itu cuma satu, ternyata objek itu boleh lebih dari satu. Dan ini tergantung dengan fiilnya. Tergantung dengan fiilnya. Tergantung dengan kata kerjanya. Ada kata kerja yang dia butuh satu, cuma ada satu maf'ulun bihnya. Ada juga kata kerja yang dia butuh dua maf'ulun bih. Bahkan nanti ada yang butuh tiga maf'ulun bih. Nah, fi'il yang butuh lebih dari satu maf'ulun bih, ini ada tiga, terbagi menjadi tiga. Terus yang bagian pertama juga terbagi menjadi tiga. Yang bagian A, fi'il atau kata kerja yang menasabkan dua maf'ulun bih, yang dia menasabkan dua objek, yang mana asalnya, yaitu asal dari kedua objek tersebut adalah mubtada dan khobar. Maaf ya, itu maksudnya. Fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih, menasabkan dua objek. Nah, dua objek yang dinasabkan sama fi'il tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Berarti kita kembali lagi ke pembahasan mubtada khobar. Dan fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih yang asalnya mubtada dan khobar terbagi lagi jadi tiga. Yang pertama yang disebut dengan af'aluz zon. Af'aluz zon, yaitu kata kerja yang digunakan untuk prasangka, artinya menyangka.
Saya sangka, saya kira, itu artinya ya. Meskipun fiilnya beda-beda, artinya sama. Nah, itu disebut dengan af'aluz zon. Artinya menyangka, untuk menunjukkan prasangka. Fiilnya ada berapa? Ada 6. Ada zonna, ada khala, ada hasiba, ada za'ama, ada ja'ala, sama ada hab. Hab. Zonna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala itu semuanya fi'il madi, kecuali hab. Hab di situ fi'il amr. Oke, kita jelaskan dulu apa maksud dari asalnya mubtada khobar. Contoh Imran. Imranu naimun. Imran tidur. Nah, Imran naimun ini susunan mubtada dan khobar. Imran dan naimun adalah susunan mubtada khobar. Makanya harokatnya domah karena marfu. Nah, fi'il zon, af'alu zon, sama yang 3 saudaranya itu, yang 2 saudaranya di bawahnya, dia membutuhkan 2 objek yang asalnya bentuknya mubtada khobar seperti ini. Jadi 2 objeknya itu kalau dibuang fiilnya dia jadinya mubtada khobar. Maka ini kita kasih fiilnya, misal zonantu. Itu dari zona ketemu tak fa'il jadi zonantu. Nah, zonantu. Nah, mubtada khobar inilah yang jadi maf'ul bihnya. Ya, makanya tadi dikatakan sama penulisnya butuh yang menasabkan 2 maf'ul bih asalnya, yaitu asal dari 2 maf'ul bih itu adalah mubtada dan khobar. Maka di sini kita turunkan jadinya zonantu imron imrona. Kenapa enggak imronu? Imrona, karena dia jadi apa? Maf'ulun bih pertama. Mubtada'nya jadi maf'ulun bih pertama. Naimunnya kita turunkan juga jadi naiman. Nasab sebagai maf'ulun bih kedua. Zonantu imrona naiman. Saya menyangka Imran sedang tidur. Imrona asalnya mubtada jadi maf'ulun bih pertama. Naiman asalnya khobar jadi maf'ulun bih kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan maf'ulun bih yang asalnya adalah mubtada khobar. Berarti kalau ini kita hapus, zonantu kita buang, maka jadinya imranu naimun. Jadi mubtada khobar. Contoh di situ
Zonantu ar-rajula naiman. Saya menyangka laki-laki itu tidur. Contoh yang kedua di situ misal khiltu. Khiltu itu dari kata khola ya. Khola kemasukan ta fa'il domir ta dia jadi khiltu. Khiltu Muhammadan. Benar Muhammad itu? Muhammadan. Kita nggak pakai akhoka, kita pakai contoh yang lain. Zahiban. Zonantu khiltu Muhammadan zahiban. Saya menyangka Muhammad sedang pergi. Khiltu fi'ilnya fi'il zon artinya menyangka. Muhammadan objek pertama maf'ul pertama. Zahiban maf'ul kedua. Kalau khiltunya kita buang, ini kita buang, jadinya apa? Muhammadun zahibun. Jadi mubtada khobar. Asalnya mubtada dan khobar, kemasukan khola jadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Paham sampai sini? Contoh di situ khiltu Muhammadan akhaka. Aku menyangka Muhammad adalah saudaramu. Muhammadan nasab sebagai maf'ulun bih pertama, akhaka nasab sebagai maf'ulun bih kedua. Akhaka di situ tanda nasabnya adalah dengan alif karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah kemarin itu yaitu kata abu, ya kan? Apalagi aku, hamu, ya kan? Fu, zu, nah itu. Lupa ya, nanti merojah lagi. Berarti khiltu Muhammadan akhaka itu kalau kita buang, khiltunya kita buang jadi Muhammadan akhuka. Muhammadun akhuka. Boleh juga pakai fiil yang lain, contohnya hasiba. Hasiba artinya sama semua itu. Hasiba, za'ama semuanya menyangka. Contoh misal hasiba Ahmadu. Hasiba Ahmadu al-kitaba rakhisun. Hasiba Ahmadu al-kitaba, kok rakhisun sih? Salah ya. Al-kitaba rakhison. Hasiba Ahmadu al-kitaba rakhison. Hasiba af'aluz zon, ya kan?
kata kerja yang berfungsi untuk menyangka. Ahmad sebagai fa'il. Al-kitaba sebagai maf'ul pertama. Rakhisan sebagai maf'ul kedua. Apa artinya? Ahmad mengira atau Ahmad menyangka kitabnya murah. Kalau ini kita buang, maka ini jadi mubtada khobar. Jadinya apa? Al-kitabu rakhisun. Nah, ini mubtada, ini khobar. Kemasukan hasiba, mubtadanya jadi maf'ul pertama, khobarnya jadi maf'ul kedua. Muhammad menyangka kitabnya murah. Atau boleh pakai fi'il yang selanjutnya, za'amtu, saya mengira atau saya menyangka, al-jawa itu artinya cuaca, mu'tadilan, saya menyangka cuacanya normal, ternyata hujan. Za'amtu af'aluzon artinya menyangka, al-jawa maf'ul pertama, maf'ul bih pertama, mu'tadilan maf'ul bih kedua. Boleh untuk nyebut nama orang, misal di situ ada ja'ala ya. Ja'altu, saya mengira. Ngira siapa? Ja'altu, saya mengira Amron. Ja'altu Amron jamilan. Saya mengira Amr ganteng, ternyata ya ganteng. Kemudian yang kedua, sama ya, yang kedua ini yang disebut dengan af'alul yakin. Af'alul yakin artinya meyakini. Jadi nanti artinya saya meyakini gitu. Atau saya yakin. Af'alul yakin itu sama seperti af'aluzon, dia menasabkan mubtada dan khabar. Menasabkan mubtada dan khabar. Ada berapa fiilnya? Ada 5. Ro'a artinya meyakini. Alima juga artinya meyakini. Ro'a di situ ada 2. Ada artinya melihat. Kalau dia artinya melihat, maka objeknya cuma 1. Tapi kalau artinya meyakini, maka objeknya 2. Jadi ro'a itu artinya ada 2. Ada ro'a artinya melihat, ada ro'a artinya meyakini. Kalau ro'a artinya melihat, berarti objeknya cuma 1. Tapi kalau ro'a artinya meyakini, berarti objeknya berapa? 2.
Sama juga dengan alima. Alima itu artinya ada dua. Arti pertama ya mengetahui. Arti pertama adalah mengetahui. Kalau artinya mengetahui, berarti objeknya cuma satu. Kalau artinya mengetahui, objeknya cuma satu. Tapi kalau artinya meyakini, objeknya dua. Maf'ul bihnya ada dua. Wajada dan alfa itu artinya sama. Wajada dan alfa arti asalnya adalah mendapati atau menemukan. Maka kalau artinya menemukan, dia objeknya cuma satu. Wajada dan alfa jika artinya menemukan, maka objeknya cuma satu. Tapi kalau artinya meyakini, maka objeknya ada dua. Nah, itu arti wajada dan alfa sama. Ta'allam itu fi'il amr. Ta'allam fi'il amr. Ra'a, alima, wajada, alfa semuanya adalah fi'il madi. Sementara ta'allam di situ dia fi'il amr dan tidak ada madinya, enggak ada mudhari'nya. Ta'allam artinya cuma satu, yaitu i'lam. Ketahuilah atau yakinilah. Dan dia sama seperti yang lain, membutuhkan dua objek. Jadi ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam, jika artinya meyakini, maka dia semuanya butuh dua objek, yang mana kedua objek tersebut asalnya adalah mubtada dan khobar. Contohnya kita hapus dulu. At-ta'amu lazizun. Apa artinya? Makanannya lezat. At-ta'am mubtada, lazizun khobar. Terus contohnya lagi. Al-madrasatu nazifatun. Sekolahnya bersih. Al-madrasah mubtada, nazifatun khobar. Kemudian selanjutnya al-mudarrisu
hadirun. Gurunya datang. Al-mudaris guru mubtada, hadirun datang khobar. Terus contoh selanjutnya misal al-asiru hulwun. Sirupnya manis. Sirup mubtada, hulwun khobar. Sekarang Imron, at-ta'amu lazizun. Kemasukan fiil ro'a. Ro'a Imranu. Nah, ini diturunkan jadinya at-ta'ama, bagus. Lazizan, Masya Allah, barakallahu fiik, alhamdulillah. Ro'a fi'il af'alul yakin. Imron sebagai fa'il atau pelakunya, atau ama sebagai maf'ul pertama, lazizun sebagai maf'ul kedua. Apa artinya? Imron meyakini makanannya lezat, ya kan? Ke MS ngapain? Pokoknya aku yakin makanannya lezat. Nah, Ra'a Imran atau amal lazizan. Imran mereka. Al madrasatu nazifatan. Apa fiilnya ya? Alima al ustazu padahal Ustaz Uzai ini diturunkan mubtada khobarnya dijadikan maf'ul bih. Al madrasata nazifatan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ustadznya yakin kalau sekolahnya bersih. Al-mudarrisu hadirun. Contoh wajadtu. Saya yakin. Wajadtu, saya yakin. Apa jadinya? Al-mudarrisa hadira. Saya yakin gurunya datang. Kemudian yang terakhir ta'allam. Misal ta'allam, ketahuilah atau yakinilah, al-asira, kalau sirupnya manis. Hulwan, al-asir itu artinya sirup atau jus. Boleh diartikan jus juga boleh, jus buah. Contoh di kitabnya, wajadas sairu at-tariqa wa'ran. As-sair itu artinya orang yang berjalan. Orang yang melakukan perjalanan itu meyakini atau mendapati jalannya terjal. Wa'ran itu artinya terjal. Kemudian contoh yang kedua,
Ta'allam al-hayata jihadan. Yakinilah dan ketahuilah kalau hidup itu adalah perjuangan. Nah, itu af'alul yakin. Selanjutnya adalah af'alut tahwil. Lanjut apa besok? Af'alut tahwil itu artinya adalah, tahwil itu artinya merubah. Merubah itu arti tahwil. Makanya di situ artinya menjadikan. Itu arti tahwil. Tahwil itu merubah. Maka arti dari fiil-fiilnya nanti adalah menjadikan. Fiilnya ada berapa? Ada 5. Ada sayyara. Ya-nya ditasydid. Sayyara artinya menjadikan. Hawwala sama artinya merubah atau menjadikan. Sayyara tadi juga merubah atau menjadikan. Ja'ala merubah atau menjadikan. Radda merubah atau menjadikan. Ittakhadha menjadikan. Ittakhadha menjadikan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Ittakhadha itu disebut dengan af'alut tahwil. Fi'il kata kerja menunjukkan makna perubahan, mengubah. Artinya menjadikan. Allah sebagai pelakunya, Ibrahima sebagai maf'ul pertama, Khalila maf'ul kedua. Artinya apa? Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Khalila. Nah, af'alut tahwil sama seperti yang di atasnya ya. Dia menasabkan 2 maf'ulun bih yang asalnya adalah mubtada khobar. Insyaallah sampai sini dulu. Mungkin besok kita jelaskan lagi tentang af'alut tahwil dan catatan selanjutnya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya meskipun kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.